Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Kali ini aku mau bikin donat dengan white yang tinggi dan aku juga mau bagiin tips and trik biar white itu tinggi dan kokoh ya. Dan untuk rasanya juga ini enak banget ya, super lembut sampai 3 hari juga ini masih lembut. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Oke, pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan bahan utamanya ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu aku mix dengan 50 gram tepung protein sedang, lalu ada 40 gram gula pasir, 26 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, 1 gram bread improver ya, tapi opsional untuk bread improvernya. Boleh dipakai, boleh tidak. Jadi untuk total tepung keringnya aku pakai 250 gram ya. Selanjutnya aku tambahkan 1 butir telur ayam utuh. Ini aku pakai yang ukuran sedang. Lalu tambahkan juga air putih sebanyak 80-90 ml air dingin. Boleh diganti juga dengan susu UHT dingin ya. Lalu kita aduk dulu menggunakan mixer sampai tercampur merata seperti ini. Tapi ini belum kalis, kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya aku mau tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ada 25 gram margarin ataupun boleh menggunakan butter ya. Lalu kita mixer kembali. Di sini di mixernya bertahap dari speed terendah. Kalau udah tercampur merata margarin dengan adonannya, kita naikkan speednya ke yang paling tinggi, lalu kita mixer sampai kalis elastis ya. Kurang lebih di sini aku mixernya selama 15 menit. Dan untuk trik biar adonannya cepat kalis, kita untuk mixernya itu ditarik dari bawah ke atas seperti ini ya. Dan ini adonannya sudah kalis, kelihatannya sudah tidak terlalu menempel di wadah. Dan adonannya juga sudah mengkilap seperti ini. Aku matikan aja untuk mixernya, dan untuk sisa adonan yang masih menempel di mixer ini kita ambilin. Lalu di sini aku mau tes window pan, kita ambil sedikit adonan lalu kita bentangkan sampai tipis. Nah, kalau misalkan sudah membentuk selaput tipis seperti ini tandanya sudah kalis elastis ya. Kenapa adonannya harus sampai kalis elastis? Karena itu salah satu kunci biar donatnya itu lembut, bisa lebih tahan lama, dan white ringnya juga bisa keluar ya. Lalu ini kita bulatkan dan kita padatkan. Di sini juga aku sudah siapkan alas kerja dan timbangan. Dan untuk adonannya dipadatkan dulu ya, biar saat kita bagi-bagi adonannya ini tidak cepat mengembang. Lalu ini kita timbang aja. Di sini aku timbang dengan berat 25 gram. Atau kalau kalian mau lebih besar untuk ukurannya atau lebih kecil itu boleh-boleh saja ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, kalau udah selesai ditimbang dan dibagi seperti ini, dan di sini juga aku siapkan wadah box untuk proppingnya. Lalu kita ambil satu adonan pertama yang sudah dipotong tadi, lalu kita rounding. Ini kita bulatkan dulu ya sampai benar-benar padat. Lalu kita bulatkan sampai mulus, dan untuk bawahnya dicubit-cubit aja. Fungsinya biar tidak ada rongga atau udara yang masuk ke adonan donatnya. Lalu untuk donat yang sudah dironding, tinggal diberikan tepung terigu bawahnya dan disimpan di wadah. Dan kita lanjutkan ke adonan berikutnya. Ini merondingnya bisa di alas kerja, di telapak tangan, ataupun di benda yang benar-benar rata ya. Nah, kalau udah mulus seperti ini aku simpan di wadah.
Untuk propping pertama ini aku simpan di box donat ya, sambil ditutup dan kita diamkan selama 20 menit. Nah, kalau udah 20 menit donatnya sudah mulai mengembang dan aku mau lanjut ke tahap berikutnya. Dan di sini aku juga sudah siapkan tepung terigu. Lalu ada juga alas untuk donatnya ya. Tapi kalau kalian gak punya bisa menggunakan kertas nasi yang dipotong kotak-kotak gitu. Dan di sini juga aku pakai cetakan donat. Ini tuh udah ada penekannya juga. Ini ukuran 6 cm. Nah, caranya ini kita simpan di cetakannya di bagian tengahnya, lalu kita tekan-tekan menggunakan penekan donatnya. Sebelumnya donatnya dibaluri dulu ya menggunakan tepung terigu. Nah, kalau udah kita bisa lubangi menggunakan pelubang donat. Kalau nggak ada bisa juga menggunakan spuit ya. Nah, ini sudah selesai, kita pindahkan aja di alas untuk donat seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dulu, kita lanjutkan ke adonan berikutnya. Kita baluri dulu menggunakan tepung terigu. Lalu ini kita cetak dan ditekan-tekan seperti ini. Nah, kalau udah, ini bisa kita bolongi bagian tengahnya. Nah, untuk bagian tengahnya juga ini nanti aku mau goreng juga ya. Nah, ini kita pindahkan aja ke alas untuk donatnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai aku cetak donatnya. Selanjutnya ini akan aku propping kembali kurang lebih selama 2 jam atau tergantung suhu di tempat masing-masing ya, karena ini juga berpengaruh banget. Kalau misalkan suhunya lagi panas itu bisa lebih cepat juga ya. Dan ini udah selesai aku propping. Tandanya itu saat kita goyang-goyangkan seperti ini, dia itu seperti goyang-goyang gitu ya. Dan saat kita tekan menggunakan jari, untuk adonannya ini dia kembali ke bentuk semula dan tidak meninggalkan jejak ya. Dan ini tandanya sudah siap digoreng. Dan di sini juga aku sudah siapkan minyak gorengnya dan sudah aku panaskan menggunakan api sedang aja, cenderung kecil. Nah, kalau misalkan minyaknya sudah panas bisa dites menggunakan sumpit ataupun tusukan sate. Kalau misalkan sudah ada berbuih gitu, itu tandanya donatnya sudah bisa dimasukkan. Lalu kita masukkan donatnya satu persatu. Yang bagian atas itu yang harus pertama digoreng ya, atau yang terkena minyak. Kenapa harus yang pertama? Karena yang bagian bawah atau pantat bagian donatnya itu kan masih lembab, jadi biar enggak kaget kalau ada gelembungnya seperti ini bisa ditusuk aja. Nah, kita goreng sampai kecoklatan seperti ini. Dan untuk tipsnya juga kita ngegoreng donatnya itu 1 kali ya. Fungsinya biar donatnya itu tidak terlalu menyerap minyak dan tidak keriput ya. Lalu kalau udah matang dan kecoklatan dua sisi bawah dan atas, ini langsung aja kita angkat. Dan untuk cara mengangkatnya kita ambil satu persatu lalu agak dihentakkan ya, agar minyaknya itu bisa turun dan white ringnya itu bisa lebih kokoh dan tidak mudah amblas ya. Nah, ini kelihatan banget white ringnya tinggi. Jadi kunci white ringnya tinggi itu saat kita ngeronding adonan tadi itu harus benar-benar padat, dan saat propping juga harus benar-benar sampai mengembang ya. Nah, ini hasilnya setelah kita goreng semuanya. Ini benar-benar cantik banget ya, white ringnya juga lumayan tinggi-tinggi dan kokoh. Padahal ini tuh cuman pakai bahan-bahan yang ekonomis. Nah, di sini aku mau tunjukin hasil lebih dekatnya. Nah, ini white ringnya benar-benar kokoh, donatnya juga kelihatan cantik. Dan hasil donatnya juga ini tidak terlalu menyerap banyak minyak.
Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan 20 buah donat dengan timbangan 25 gram, tapi ada satu yang ukuran 35 gram ya. Itu aku tunjukkan untuk perbedaannya. Dan ini hasilnya, white ringnya cantik, donatnya juga cantik gemoy-gemoy gitu ya. Dan ini untuk sisa lubangan donat tadi aku masukin ke tusuk sate. Dan untuk donatnya juga ini benar-benar lembut, dan aku juga ini udah cobain selama 3 hari. Ini donatnya masih lembut ya, jadi tidak bantat ya. Jadi kunci pentingnya juga kita perhatikan bahan yang kita masukkan ya. Ini bener empuk banget, fluffy, dan bisa kita berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini setelah aku berikan topping, maaf banget ya saat pemberian topping itu nggak aku video, tapi itu bebas-bebas aja ya untuk toppingnya. Dan untuk donat menul ini bisa kita jual dengan harga 2.500 sampai 3.000 ya. Dan cukup sampai di sini, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.